warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak Ustadz yang berada di rumah yang Ustadz sayangi, apa kabar semuanya, nak? Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran PAI kita. Minggu kemarin kita sudah mulai membahas masalah pelajaran yang keempat tentang puasa bulan suci Ramadan. Jadi hari ini kita kembali menyambungnya karena minggu kemarin belum selesai materinya, nak. Kemarin kita sudah membahas ketentuan ibadah puasa Ramadan, mulai dari pengertiannya, definisinya, ketentuan puasa Ramadan, syarat wajibnya, syarat sahnya, rukunnya, itu sudah kita jelaskan dan sudah Ustadz paparkan dalam video sebelumnya. Nah, untuk hari ini kita sambung kembali, nak, ya, pelajaran PAI kita mengenai ketentuan puasa Ramadan, yaitu masalah yang membatalkan puasa, sunnah-sunnah puasa, dan siapa saja yang boleh tidak puasa. Nah, itulah 3 macam itulah yang kita bahas pada pertemuan hari ini. Baik anak-anak, yang pertama adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Maksudnya anak-anak, kalau kita laksanakan yang membatalkan puasa itu, maka batal puasa kita batal, tidak sah. Nah, apa itu? Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja di siang hari. Ini jelas, kita puasa menahan makan dan minum. Kalau kita makan dan minum, maka puasa kita tidak sah, kecuali kita lupa. Nah, ini, nak. Kalau seandainya pagi itu kita biasa makan, sudah itu karena kita sudah terbiasa makan awal-awal puasa Ramadan ini, kita lupa bahwa kalau kita puasa, setelah kita makan 1 piring, setelah itu kita minum jus pokat, minum jus jeruk, setelah itu bersindawan kita, baru ingat puasa. Oh iya, saya puasa. Puasanya tetap sah kalau memang lupa. Tapi kalau tidak lupa, kita sengaja makan dan minum, maka puasa kita batal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Keluar muntah kita dengan sengaja, batal puasa kita. Yang ketiga adalah keluar sperma dengan sengaja. Yang keempat adalah haid bagi perempuan ataupun nifas bagi ibu yang melahirkan. Yang terakhir adalah hilang akal, gila kita. Itulah yang membatalkan puasa. Diulangi, yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, haid, keluar sperma dengan sengaja, haid bagi perempuan dan nifas bagi ibu yang melahirkan. Yang terakhir adalah hilang akal atau orang gila, batal puasanya. Nah, itulah hal-hal yang membatalkan puasa. Berikutnya, nak, kita masuk kepada sunnah-sunnah puasa. Artinya adalah kalau kita laksanakan yang sunnah-sunnah itu, maka pahala puasa kita akan banyak. Tapi kalau kita laksanakan, kita tinggalkan, puasa kita tidak batal. Nah, rugi kita kalau tidak melaksanakannya. Apa saja yang sunnah puasa itu? Yang pertama adalah makan sahur. Makan sahur, makan di tengah malam atau menjelang fajar. Itu sunnah. Kata Rasulullah, tasahharu fa inna sihra barakah. Sahurlah kamu, sesungguhnya makan sahur itu akan membawa keberkahan. Itu sunnah. Setelah itu mengakhirkan sahur. Ini maksudnya, nak, kita makan sahur itu beberapa waktu atau beberapa menit sebelum azan subuh. Nah, kita nak makan sahur jam 12, jam 11, tidak. Kalau jam 11, jam 10 malam kita makan sahur, itu bukan makan sahur namanya, tetapi adalah makan malam. Nah,
Tetapi makan sahur itu kira-kira jam 3, jam setengah 4, atau jam 4. Itu sunnahnya diakhirkan. Artinya setelah kita makan sahur, tidak berapa lama lagi, 10 menit lagi, sholat subuh masuk. Nah, itu maksudnya mengakhirkan sahur, sunnah. Sudah itu membaca doa ketika berbuka puasa. Itu sunnah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Berikutnya adalah meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Perkataan seperti baca carui, perkataan yang menghina orang, itu kita tinggalkan supaya puasa kita bagus. Sudah itu memperbanyak amal kebaikan, sunnah ya. Yang berikutnya adalah berbuka dengan kurma atau sesuatu hal yang manis. Jadi dengan pisang, dengan kurma, buah-buahan yang manis, itu sunnah kita melaksanakannya. Yang berikutnya adalah memberi makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa. Kita berikan orang berbuka puasa, perbukaan namanya, kita beli perbukaan atau pabukoan, kita berikan kepada orang, itu sunnah. Berikutnya adalah memperbanyak i'tikaf. Itu sunnah-sunnah puasa Ramadan. Berikutnya adalah ketentuan yang berikutnya adalah hal-hal yang diperbolehkan puasa. Artinya nak, boleh tidak puasa di bulan suci Ramadan. Emang gitu Ustaz? Iya boleh. Nah, jadi tidak semua orang boleh. Boleh tidak melaksanakan puasa ketika bulan suci Ramadan. Nah, siapa saja itu? Nah, ini dia. Yang pertama adalah orang sakit. Ketika kita sakit di bulan suci Ramadan, maka kita boleh tidak puasa. Tapi ingat, nanti setelah puasa Ramadan dibayar lagi. Namanya puasa qadha. Siapa lagi yang boleh tidak puasa di bulan suci Ramadan? Yang kedua adalah musafir. Ketika berjalan jauh, bernamasya, silaturahim ke Medan, Jakarta, Palembang, di bulan suci Ramadan, tidak sanggup kita puasa, maka kita boleh tidak puasa. Tapi ingat, bukan sekedar tidak boleh saja, tetapi nanti dibayar setelah bulan suci Ramadan, lepas lebaran. Nah, dibayar. Yang ketiga adalah boleh tidak puasa orang lanjut usia, orang tua, nenek-nenek kita kalau masih hidup, atau buyut kita tidak kuat lagi puasa, kakek kita, nenek kita tidak kuat lagi puasa dia, maka dia tidak wajib puasa. Namanya orang tua renta yang sudah pikun, yang tidak yang tidak sanggup lagi melaksanakan puasa, maka dia itu boleh tidak puasa dan juga tidak perlu diqadha. Nah, ini lalu ngapain Ustaz? Nah, dia itu hanya membayar fidyah. Nah, siapa yang bayarnya? Kalau ada uangnya dia yang bayar, tapi kalau tidak ada ahli warisnya, anaknya. Jadi boleh orang yang tua renta tidak melaksanakan puasa, tetapi dia membayar fidyah. Wa 'alal ladzi fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, kata Allah. Atas orang-orang yang lemah, orang yang tua, tidak sanggup dia melaksanakan ibadah puasa, maka boleh dia tidak puasa, tapi dibayar fidyah. Berikutnya adalah yang keempat, boleh tidak puasa adalah orang yang sedang hamil ataupun ibu hamil. Nah, itu boleh mestinya diqadha. Nah, jadi anak-anak Ustadz yang berada di rumah, itulah ketentuan puasa yang membatalkan puasa, sunnah-sunnah puasa yang boleh siapa saja, yang tidak puasa. Yang terakhir sekali adalah cara mengerjakan puasa. Ini anak-anak Ustadz sudah yakin, Ustadz ini sudah banyak sekali, sering sekali untuk melaksanakan ibadah puasa. Caranya yang pertama niat malamnya, sengaja ke puasa esok hari karena Allah Ta'ala. Setelah itu makan sahur, setelah makan sahur tidak boleh sholat subuh, setelah itu tidak boleh makan minum lagi. Setelah itu nanti setelah azan maghrib baru kita melaksanakan buka puasa namanya. Nah, itulah pelajaran kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Nanti minggu depan kita PH ya. Hari ini kita ada latihan, minggu depan kita PH.
insya Allah. Tapi kita belajar dulu masalah amalan puasa di bulan suci Ramadan. Demikianlah pelajaran kita. Terima kasih. Setelah menonton video ini, anak-anak Ustadz silakan mengisi latihan lewat Google Form di bawah ini nak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.